Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Firman Siregar dari kelas 9A akan menjelaskan materi al-Islam, yaitu beriman kepada hari kiamat. Yang pertama adalah, apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari yang dimana dimusnahkannya semua kehidupan yang berada di bumi tanpa tersisa sedikit pun dan memiliki tanda-tandanya. Sekaligus awal mulanya kehidupan di akhirat kelak dan juga amal-amal kita di dunia yang akan ditimbang yang menentukan masuknya kita ke neraka dan surga nanti. Yang kedua adalah kiamat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat yang kecil, seperti meninggalnya seseorang sampai ke bencana alam yang biasa terjadi seperti gempa, tsunami, gunung meletus, dan lain-lainnya yang disebabkan oleh alam. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro yang artinya kiamat besar, yaitu kiamat yang sebenarnya. Seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Kiamat kubro juga dapat diartikan sebagai hari berakhirnya semua kehidupan makhluk di alam semesta. Yang ketiga adalah Yaumul Barzah. Pengertian Yaumul Barzah adalah hari penantian manusia di alam kubur setelah meninggal. Barzah batas atau perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam inilah manusia akan menunggu hari kebangkitan sekaligus ditanyakannya manusia yang sudah masuk di alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang keempat adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia yang sudah meninggal lebih dahulu sebelum terjadinya hari kiamat dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Yang kelima adalah Yaumul Qiyamah. Secara harfiah, Yaumul Qiyamah dalam bahasa Arab memiliki pengertian hari kiamat atau hari kebangkitan, termasuk sebagai kiamat kubro, yaitu di mana dimusnahkannya seluruh kehidupan yang berada di bumi, sekaligus hari kebangkitan semua manusia dari yang pertama hingga terakhir di tempat yang sama dan luas, yakni padang mahsyar. Yang keenam adalah Yaumul Hasyr. Setelah dimusnahkannya segala kehidupan di bumi, semua manusia pun dibangkitkan. Manusia seluruh dunia dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia umat Nabi Muhammad SAW yang hidup terakhir kali dikumpulkan di suatu tempat. Tempat berkumpul ini disebut sebagai padang mahsyar. Yang ketujuh adalah Yaumul Mizan. Setelah dibangkitkannya semua manusia yang pertama hingga yang terakhir di padang mahsyar, semua manusia pun melalui proses Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan amal. Seluruh manusia yang pernah hidup saat itu, amal baik dan buruk manusia selama hidupnya akan ditimbang dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah Yaumul Fasl. Yaumul Fasl ini memiliki arti hari pemisahan atau keputusan. Maksudnya, pada hari ini akan dipisahkan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman setelah ditimbangkannya amal mereka selama di dunia. Bagi yang timbangan amalnya jeleknya lebih banyak atau dosa, maka mereka termasuk adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan beda lagi dengan orang yang timbangan amal baiknya lebih banyak atau bisa disebut pahala, maka mereka termasuk adalah orang-orang yang beriman. Dan juga ini adalah cara mencegah penyesalan dan menjadi umat yang beriman. Yang pertama adalah selalu bersedekah, kedua adalah rajin sholat 5 waktu tanpa bolong dan kalau bisa berjamaah di masjid. Yang ketiga adalah istiqomah sholat tahajud. Yang keempat adalah selalu rutin membaca Al-Quran. Yang kelima adalah senantiasa berzikir dan sholat. Dan yang terakhir adalah menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hikmah. Hikmah dari apa yang kita pelajari tentang beriman kepada hari kiamat ini adalah berperilaku baik dalam kehidupan sehari-harinya karena yakin semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Senantiasa berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu, tidak sampai melanggar perintah Allah. Ya, sekian itu saja penjelasan tentang hari kiamat, jenis-jenisnya dan macam-macamnya dan termasuk cara mencegahnya. Saya Muhammad Awis Siregar, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.